Tidur di Villa Pondok Busita di Sembalun Rinjani, Lombok ini tempatnya nyaman banget. Ini salah satu kamar yang ada di Pondok Busita. Semalam kami tidur di sini. Bagus banget dalamnya dan amenities. Nah, saatnya kami akan segera check out karena hari ini kami akan meneruskan perjalanan kembali. Nah, nginep yang menyenangkan, nyaman, dan memuaskan. Sampai jumpa di penginapan berikutnya. View yang indah, tempat tidur yang nyaman, dan villa yang memuaskan. Villa Pondok Rinjani Busita yang ada di Sembalun, Lombok. Tempatnya sangat indah banget. Kita tunggu lagi bisa hadir di sini. Akhirnya nyampe juga di Masjid Bayan, Masjid kuno Bayan, yang masjid yang umurnya sudah ratusan tahun yang lalu, kurang lebih 500. Nah, saya akan proses masuk, tetapi di sini sepertinya lagi disiapkan beberapa kostum yang wajib dipakai. Nah, saya nggak tahu ini cara pakainya kayak apa. Nanti saya mau minta tolong sama semeton yang ada di sini untuk membantu saya gimana pakai pakaian adat ini. Tolong bisa dibantu ya? Oke. Bahasa sininya sabuk. Bahasa sininya sabuk ya, bahasa Sasak. Sabuk. Sabuk. Ya. Oh gitu. Nah guys, Anda bisa lihat, ingat ya, ini cara muternya, cara pasang. Anda kalau kapan hari datang ke sini, Anda juga wajib praktek kayak saya ini. Ini punya filosofinya nih, ujungnya menunjuk ke tanah atau harus menyentuh tanah, biar kita ingat bahwa asal kita dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Tuh, tahu kan? Ini harus dilipat dan ini ujungnya menghadap ke tanah. Ini filosofinya menunjukkan kita harus ingat tentang kehidupan ini, bahwa kita akan kembali ke tanah dan dulunya kita juga berasal dari tanah. Ini sabuk, ini sabuk, ini sabuk. Ini sabuk, ini Sabuk. sapu. Ya, ini untuk kepala. Untuk kepala. Ini sih. Untuk kepala ya. Nah, makanya orang-orang di daerah sini jarang sakit kepala karena sering pakai sabuk ini ya. Nah, kalau Anda pengen awet sehat, tidak gampang sakit kepala, sering-seringlah pakai sabuk seperti ini. Sikan, gimana? Udah cakep? Orang Sasak hebat. Di area makam Bayan ini, maaf, Masjid Kuno Bayan, ini di samping sebelah selatan ini ada dua pohon yang besar. Ini adalah pohon pule yang sama besarnya. Nah, pohon pule ini berdiri berjajar sebanyak 2 batang. Konon pohon ini dulunya adalah sebagai pintu gerbang masuk kalau mau ke Masjid Bayan. Dan yang boleh melewati di tengah-tengah 2 pohon ini adalah mereka masyarakat yang sudah beragama Islam. Nah, bagi warga yang beragama Hindu pada waktu itu atau warga non-Muslim pada waktu itu, ini dilarang masuk ke Masjid Bayan. Nanti ditahan di depan pohon ini. Nah, mereka baru boleh masuk ke area Masjid Bayan dan melewati pohon pule ini setelah mereka membaca 2 kalimat syahadat. Masjid Bayan ini masjid yang kuno, masjid yang dibangun ratusan tahun yang lalu. Umurnya kurang lebih sudah 500 tahun. Dan titik Mas Pengulu yang makamnya ada di sebelah utara timur Masjid Bayan, mereka ini adalah masih keturunan dari Sunan Prapen. Anda tahu kan Sunan Prapen? Sunan Prapen itu adalah putra
dari Kanjeng Sunan Giri yang ada di Gresik. Makanya di antara pengunjung-pengunjung yang datang ke Bayan ini, sebagian besar orang Gresik banyak yang datang ke sini. Dan beruntung dari Tuban juga bisa berkunjung ke sini. Saat ini saya ada di salah satu destinasi wisata cagar budaya, peninggalan sejarah yang sangat luar biasa yang ada di Pulau Lombok. Tepatnya saya sekarang ada di Dusun Bayan, ada di Lombok Utara. Ini adalah Masjid Kuno Bayan, masjid peninggalan cagar budaya yang masih dilestarikan dan dilindungi oleh undang-undang. Oke ya, oke. Di area Masjid Kuno Bayan ini ada beberapa bangunan yang dilestarikan dan dilindungi oleh undang-undang. Yang pertama itu ada Masjid Bayan. Ini adalah Masjid Bayan, masjid yang unik. Masjid fungsinya sebagai masjid, sebagai tempat sholat dan tempat kegiatan keagamaan. Tetapi secara fisik bangunan masjid ini tidak seperti masjid-masjid pada umumnya, masjid modern sekarang ini. Ya, masjid ini masih menggunakan konstruksi bangunan lama, terdiri dari bebatuan, kemudian kayu, dan atapnya adalah atap ilalang. Di dalamnya itu ada soko tunggal. Nah, kemudian di halaman depan masjid ini ada bangunan semacam gubuk, ini kecil. Ini adalah ternyata ini dalamnya adalah makam. Ini makamnya Titik Mas Pengulu. Ya, Titik Mas Pengulu ini adalah orang yang pertama kali membangun Masjid Bayan ini. Titik Mas itu adalah seorang yang bergelar bangsawan, sedangkan Pengulu ini adalah jabatannya. Kemudian bangunan panjang ini yang berdinding bambu, ini adalah makam para santri, makam sesaid, ya, makam santri atau makam pengikut dari Titik Mas Pengulu. Senang sekali bisa nyampe sini dan penasaran saya seolah-olah terobati karena sekian lama saya pengen bisa nyampe sini. Rasa-rasanya kok tidak mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Hari ini saya ditakdirkan bisa nyampe di Bayan dan bisa menyaksikan sebuah peninggalan yang luar biasa. Ini adalah pusaka yang dimiliki oleh Nusantara. Ada dari mana? Tuban Jawa Timur. Masjid Kuno Bayan. Anda Mulis. Asli. Nah, di sebelah baratnya dari Masjid Kuno Bayan tadi, ini masih ada bangunan lagi. Ini adalah bangunan seperti halnya bangunan yang ada di depan. Bangunan ini strukturnya terdiri dari bebatuan, kemudian berdinding bambu dan beratap ilalang dan ijuk di atasnya. Nah, ternyata ini adalah makam orang besar. Makamnya itu makam reak. Di depan itu ada tulisannya makam reak. Makam reak itu artinya makam orang besar. Nah, siapa beliau? Yang dimakamkan di dalam itu adalah ternyata makam Syekh Ghaus Abdur Razak. Nah, ini yang perlu saya luruskan, ya. Ternyata selama ini kita itu selalu berziarah ke Luang Balok, dan Luang Balok itu salah satu destinasi yang nanti akan kita kunjungi juga, ya, yang nanti akan kita kunjungi juga. Tetapi perlu kami jelaskan juga, meskipun nanti akan ke Luang Balok dan ini adalah makamnya, sedangkan makam Luang Balok sendiri itu dikenal sebagai makamnya Ghaus Abdur Razak juga, ya. Nah, ternyata siapa yang ada di sana dan di sini kok ada dua-duanya Ghaus Abdur Razak? Nah, ini sebenarnya yang makam beliau, jasadnya itu ada di sini. Sementara yang di Luang Balok itu adalah petilasan.
Dan petilasan Ghaus Abdul Razak itu ternyata banyak, ada di beberapa tempat. Hanya saja yang masyhur itu ada di Luang Balok. Petilasannya itu unik, pasti penasaran, kita nanti akan ke sana juga. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل بالعزم هيا نمضي سويا نسمو لا تمل لوحدي أو كيف السبيل. Saatnya makan siang. Makan siang hari ini di hari yang kedua. Kita makan siang dengan menu sayur asem. Seger banget. Lokasinya ada di Gili Gaya Galeri, pusat oleh-oleh Mutiara yang ada di Lombok. Oke, selamat makan siang, selamat menikmati. Dari mana? Tuban, Jawa Timur. Anda di mana? Batu Layar. Lombok. Sama siapa? Anda pilih. Baru saja kami berziarah bertawasul di makam Batu Layar, makamnya Sayyid Abdurrahman Al-Baghdadi. Inilah makam Batu Layar, makam yang berada di pinggir pantai Senggigi. Lokasinya ada di kawasan Kabupaten Lombok Barat. View-nya sangat bagus, makamnya di atas puncak, sedangkan di depan itu pemandangan yang sangat indah, pantai lepas Selat Lombok antara Pulau Lombok dan Pulau Bali. Makam Batu Layar ini merupakan salah satu tempat yang penting yang selalu dikunjungi oleh masyarakat. Dan di depan ini ada masyarakat yang sedang punya hajatan ya. Di sini tradisi masyarakat yang sangat kental dengan budayanya, yaitu mengungkapkan rasa syukur dengan menggelar makan bersama, berdoa memohon kepada Allah setelah mendapatkan nikmat rezeki yang luar biasa. Satu yang perlu dicatat, setiap kali berkunjung ke Pulau Lombok, jangan lupa selalu ke makam Batu Layar untuk bertawasul. Semoga kehidupan ini senantiasa diberikan keberkahan. Berikutnya, perjalanan kami dari Andong Wilistur akan menuju ke makam Bengkel, ke makamnya Tuan Guru Hambali Soleh. Sampai jumpa. Batu Layar ini berada di tikungan ya. Ini kalau di sini terkenalnya dengan pengkolan cinta. Artinya untuk menyatakan cinta seseorang itu sering diungkapkan di pengkolan ini. Nah, kalau cinta itu ditolak, gampang saja di pengkolan ini tinggal didorong, akhirnya nyebur ke laut. Jadi nggak mungkin cintanya ditolak gitu. Kami saat ini sudah tiba di Bintaro ya. Ini adalah komplek makam para habaib, para syarifah, dan kami akan masuk ke kubah beliau, akan tawasul ziarah ke makamnya Habib Husain bin Umar Al-Masyhur dan makamnya Syarifah Zahra Al-Habasi serta makamnya Syekh Abdullah Al-Badawi. Salamullahi alaikum wa hayullahi tarhakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum qalabnakum at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Cukup ya. Biasanya orang yang datang ke makam Luang Balok berziarah ke makamnya Syekh Maulana Ghaus itu kemudian disempatkan untuk menali
di akar-akar yang ada di pohon ini. Nah seperti ini ya, ini menali akar-akar seperti ini. Tentu saja mereka ini punya maksud. Kalau saya nggak tahu seperti apa persisnya mereka kenapa harus menali seperti ini. Kemungkinan setelah doa itu dipanjatkan, dihadirkan kepada Allah Ta'ala, dia berharap agar doa itu tidak lepas, artinya doa itu akan selalu terkabulkan oleh Allah sehingga harus diikat. Nah, sehingga Allah akan menyertakan doa itu menjadi doa yang terkabul. Tentu saja saya juga pengen dong doa-doa saya yang saya panjatkan di sini bisa terkabul juga. Baik, saya juga akan untuk menali juga ya. Di bagian mana ini? Saya kayaknya nggak ke bagian tempat di sini saja ya. Oke. Kabul, Bah. Doa yang sama buat seluruh rombongan dari Tuban Jawa Timur. Semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah rizkinya, diberikan kesempatan oleh Allah bisa datang ke sini ke Luang Balok lagi, ziarah ke pusara beliau, dan tentu saja dikabulkan hajatnya, apapun hajatnya, zohiron wa batinan, senantiasa dikabulkan, bisa ziarah ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasulullah. Alaikum ya wali Allah, atainakum wa sunnakum wa qawna ya wali Allah. Sore ini sebagaimana tradisi kalau berkunjung ke suatu daerah atau traveling, satu hal yang wajib dilakukan adalah ritual belanja. Nah kebetulan di Lombok ini yang terkenal itu adalah mutiaranya ya. Nah, mutiara tentu ada level, ada kelas, kemudian juga ada harga. Kali ini saya bersama seluruh rombongan itu berada di Yeni Mutiara. Ini mutiaranya ini adalah mutiara yang kelas menengah ke bawah. Soal kualitas dijamin asli, jangan khawatir. Nah, tentang harga, tentunya harga yang level menengah ke bawah, artinya harga yang sangat-sangat terjangkau ya. Nah, ini banyak pilihan, ada kalung, kemudian ada cincin, semuanya mutiara, jangan khawatir, di sini nggak ada yang palsu ya, apalagi mutiara, bubur mutiara nggak ada di sini ya. Oke, selamat berbelanja. Iya langsung, harus jalan, terus. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Dengan rasa bangga malam ini saya akhirnya bisa nyampe ke jantung kota Mataram. Dan masjid yang ada di belakang saya ini adalah masjid yang membanggakan, Masjid Hubul Waton, Masjid Raya Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Masjid ini adalah masjid yang terbesar yang ada di Pulau Lombok. Masjid ini sebenarnya sudah lama dibangun ya, tetapi pada saat kunjungan saya di tahun 2011, masjid ini masih berupa yang pancang. Kemudian saya nggak tahu kalau masjid ini bakal segede ini. Akhirnya saya tahu bangunan ini adalah bangunan yang bakal menjadi bangunan yang megah, mewah, dan indah. Ternyata masjid ini memang dibangun sedemikian rupa, dipersiapkan dalam rangka untuk menyambut pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional yang dibuka dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Membanggakan dan sangat membanggakan sekali, bersyukur sekali saya bisa berada di tempat ini. Sesaat lagi saya bersama seluruh rombongan akan melaksanakan sholat jamak takhir maghrib dan isya. Ikuti review keindahan masjid ini di dalamnya.
Nah, ini adalah bagian luar atau plaza yang ada di Masjid Hubul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Ya, masjidnya luas banget dan masjidnya indah banget. Bangunannya menggunakan arsitektur khas suku Sasak dan tidak meninggalkan ornamen-ornamen khas Timur Tengah. Jadi masjid ini tetap nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai budaya suku Sasak yang ada di Nusa Tenggara Barat ini tetap digunakan.